Beberapa bulan yang lalu, saya membuat video terkait kondisi negara kita Indonesia di berbagai aspek. Pembahasan yang cukup sensitif, jika salah bicara, bisa menjadi sorotan publik. Perlu data, riset yang akurat, sehingga tak sembarang orang dapat membahasnya. Kali ini saya akan membuat video dengan pembahasan sudut pandang saya terkait faktor penghambat dan pendukung kehidupan kita secara umum. Saya akan berikan judul hal mendasar yang berpengaruh besar pada diri kita untuk jangka waktu panjang. Semoga teman-teman dapat mengambil kesimpulan dan manfaat dari penyampaian saya. Sudut pandang saya terdapat 3 poin penting. Yang pertama, waktu. Yang kedua, penilaian orang lain. Dan yang ketiga, cinta. Kita bahas satu persatu. Waktu. Setiap dari kita diberikan jumlah waktu yang sama dalam 1 hari, dalam 1 bulan, maupun dalam 1 tahun. Singkatnya, kita memiliki 3 fase waktu, di antaranya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu, apapun yang telah terjadi tak akan bisa terulang. Baik dan buruknya sudah seharusnya kita terima dengan lapang dada. Tak perlu menyesali keadaan, lebih baik kita mengambil tindakan. Jangan habiskan waktumu dengan penuh penyesalan sehingga akhirnya tak ada kemajuan akibat dari pesimis. Jadikan evaluasi bahan pembelajaran agar esok hari tak terulang kembali. Masa sekarang. Apapun yang kita lakukan di masa sekarang akan memberikan pengaruh di kemudian hari. Perhatikan kebiasaan kita dimulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Sebab apa yang kita lakukan jika dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Begitupun kebiasaan jika dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Dan jika sudah menjadi karakter dan kita masih melakukannya, maka akan menjadi budaya. Masa depan. Masa depan memang tak bisa ditebak dan tak bisa kita tentukan sesuai dengan keinginan kita. Namun sudah seharusnya kita mempersiapkan dengan baik dan maksimal. Beberapa orang mengatakan masa depan, gimana nanti aja deh. Tolong digarisbawahi, gimana nanti aja. Mari sama-sama kita ubah pola pikir kita dengan membalikkan kalimat tersebut menjadi bagaimana nantinya. Sehingga nantinya timbul pertanyaan dalam diri dan ada semangat, tekad, dan daya juang untuk memperjuangkan suatu hal yang berhubungan dengan masa depan. Poin kedua, penilaian orang lain. Persoalan yang sering dijumpai yakni adanya komentar dari orang lain. Bahkan saya pernah mendengar adanya istilah body shaming. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau mungkin sedang merasakan hal tersebut. Apa sih body shaming itu? Singkatnya, body shaming adalah suatu tindakan, komentar negatif, atau kritik yang tertuju pada bentuk atau ukuran tubuh kita.
Hal tersebut tak dapat kita hindari, sebab selalu adanya interaksi satu sama lain, karena memang pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebenarnya tak perlu kita hindari, hanya kita perlu memperhitungkan apa yang sudah seharusnya kita dengar, kita pikirkan. Jangan sampai jatuhnya membebani diri atau bahkan sampai merugikan diri sendiri. Tak perlu gelisah, gundah, galau jika diberikan komentar negatif oleh orang lain. Cukup jadikan evaluasi. Singkatnya, ambil baiknya dan buang buruknya. Terkait body shaming, karena berhubungan dengan mental dan seringkali dijumpai oleh perempuan. Saya pribadi berharap untuk teman-teman jangan berlebihan dalam membandingkan diri dengan orang lain. Sebab apa? Setiap orangnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Agar lebih semangat, silahkan teman-teman analisis atau lihat ke belakang di mana passion kita, keahlian kita, di bidang manakah. Agar apa? Agar nantinya kita bisa mengembangkan dan bisa menjadi prioritas. Dan kita bisa buktikan pada mereka, ini loh keunggulan kita, ini kelebihan kita. Tak perlu banyak bicara, cukup buktikan, dan mereka semua akan tahu. Cinta merupakan hal yang lumrah dirasakan oleh setiap orang karena adanya ketertarikan. Namun cukup sensitif jika dibicarakan dari berbagai sudut pandang, sebab tak bisa disamaratakan. Sudut pandang saya, terdapat 3 hal yang dapat menguntungkan atau bahkan merugikan diri kita sebab hubungan percintaan. Yang pertama, teman. Yang kedua, waktu. Dan yang ketiga, kesempatan atau peluang. Bagaimana kita bisa diuntungkan sebab hubungan percintaan? Bisa saja circle pertemanan kita menjadi lebih luas. Maksudnya adalah relasi. Juga kesempatan atau peluang kita menjadi lebih besar karena timbulnya daya juang atas dasar semangat dan dorongan dari pasangan. Begitupun sebaliknya, bagaimana kita dapat dirugikan sebab hubungan percintaan? Bisa saja circle pertemanan kita menjadi lebih sempit, salah satunya sebab kecemburuan. Kegiatan yang biasa dilakukan bersama teman kini telah terbagi dengan waktu bersama pasangan. Juga waktu yang biasa digunakan untuk beraktivitas bersama keluarga, teman, atau digunakan untuk belajar, kini pun sudah terbagi dengan pasangan yang sudah menjadi prioritas utama. Begitupun dengan kesempatan dan peluang. Sebab sempitnya relasi, kurangnya ketersediaan waktu, sehingga kecilnya kemungkinan kesempatan atau peluang kita untuk berkembang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat, mendengarkan, menyimak video ini sampai akhir. Juga mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau kurang sesuai. Tidak lain sebab kekurangan dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.